Happy Sunday! Adik-adik gimana nih kabarnya? Supaya kita semua selalu sehat, jangan lupa ya untuk terus menerapkan protokol kesehatan. Yes, benar banget. Dan masih ingat gak ayat hafalan minggu lalu? Ayat hafalan minggu lalu ada di Yohanes 15 ayat 10. Yuk kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Amin. Nah adik-adik tahu nggak sih hari ini kita mau belajar apa? Tentang apa tuh Kak Emi? Hari ini kita mau belajar tentang sesuatu yang sudah Tuhan kasih buat kita. Sesuatu yang kita semua punya, yaitu talenta. Nah, karena Tuhan sudah kasih kita talenta, yuk kita pergunakan talenta itu untuk memuji Tuhan. Sekarang sama-sama kita berdiri, kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Yuk adik-adik sekarang kita mau siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Seluruh
Sama-sama nyanyikan. Aku milikmu, ku berserah kepadamu. Seluruh hidupku kau genggam dalam tanganmu. Ini hatiku hanya untukmu. Ini jiwaku hanya bagimu. Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbahu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu. Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbahu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu selamanya. Yuk adik-adik sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari yang baik ini. Terima kasih Tuhan mengizinkan kami buat beribadah sama-sama Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau terus menyembah-Mu, kami mau terus memuji-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Dan sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati kami, mengurapi kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo, shalom adik-adik. Wih, adik-adik semuanya keren ya. Tadi udah semangat memuji Tuhan, hebat, good. Sekarang udah siap mau dengerin firman Tuhan belum? Pasti udah ya. Yuk adik-adik semua boleh siapin buku, siapin pensil atau pulpen, boleh siapin HP-nya juga untuk mencatat firman Tuhan. Sama jangan lupa siapkan Alkitab juga ya. Oke, jadi hari ini Kak Elsya mau cerita firman Tuhan yang Kak Elsya kasih judul God's Given atau pemberian Tuhan. Adik-adik pasti udah tahu Tuhan itu banyak banget kasih kita semuanya. Nafas kehidupan, keluarga yang baik, keluarga yang indah, sekolah yang bagus, rumah yang bagus, itu semuanya pemberian Tuhan. Tapi hari ini kita mau sama-sama belajar pemberian Tuhan yang namanya talenta. Sebelum kita belajar tentang talenta, Kak Elsya punya ini nih. Tara, magic box. Kak Elsya punya box dan Kak Elsya juga punya satu permen. Nama sulapnya adalah jadi banyak. Kita coba ya. Permen ini kita masukin ke dalam box ini. Kita coba masukin. Ini udah masuk. Kita tutup. Terus ini bakal jadi banyak atau enggak? Satu, kita coba ya. 1, 2, 3. Tara, jadi banyak loh adik-adik, jadi 3. Wah, kok bisa gitu ya adik-adik? Asik ya kalau ada kotak ajaib beneran kayak gini. Tapi sayangnya nggak ada. Kakak mau bocorin triknya nih. Jadi, box ini itu ada 2. Ini isinya ada 2. Nah, jadi satunya isi 1, satunya udah kakak siapin yang isinya 3. Jadi, kalau dikeluarin kayak gini, bisa 2 gini. Nah gitu adik-adik. Jadi pertunjukan sulap manapun yang pernah adik-adik lihat itu semuanya bohong. Itu cuma keterampilan tangan aja atau
Peralatan sulapnya memang sudah dirancang supaya bisa kelihatan ajaib. Gak ada barang atau apapun yang bisa bertambah dengan instan atau cepat. Semua perlu usaha untuk membuatnya menjadi lebih banyak. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar perumpamaan Tuhan Yesus tentang sesuatu yang menjadi banyak. Apa itu? Ya, talenta. Ayatnya diambil dari Matius 25 ayat 14-30. Yuk, kita mau sama-sama simak ceritanya ya. Perumpamaan tentang talenta. Jadi, ada seorang tuan yang ingin pergi ke luar negeri. Dia mempunyai 3 hamba. Dan sebelum pergi, dia memberikan talenta-talenta itu kepada hamba-hambanya. Mereka dikasih talenta dengan jumlah yang berbeda. Talentanya nggak sama, karena tuannya tahu kalau masing-masing hambanya punya kemampuan yang berbeda-beda. Nah, hamba yang pertama dikasih 5 talenta. Hamba yang kedua dikasih 2 talenta. Hamba yang ketiga dikasih 1 talenta. Nah, kemudian tuannya itu pergi ke luar negeri dan meninggalkan ketiga hambanya itu. Pada saat tuannya kembali, udah pulang dari luar negeri, dia memanggil hamba-hambanya. Nah, hambanya yang pertama tadi dikasih berapa talenta? 5 ya. Dikasih 5 talenta, dia datang kepada tuannya membawa talenta tambahan 5 lagi. Jadi 5 ditambah 5. Hamba yang kedua juga, dia tadi dititipin 2 talenta. Dia membawa 2 talenta lagi. Jadi 2 ditambah 2. Hamba yang ketiga, kan tadi dikasih 1 talenta. Ternyata dia tetap membawa 1 talenta. Yang dilakukan apa? Dia ternyata menggali lubang tanah dan talenta itu disimpan di dalam lubang itu. Jadi ya mana bisa talentanya berkembang, mana bisa talentanya bertambah kalau nggak diapa-apain, kalau didiemin aja. Nah, hamba yang tadi dikasih 5 talenta dan 2 talenta itu, ternyata pada saat tuannya pergi, mereka berupaya, mereka berusaha supaya talenta-talenta itu nggak diem aja. Tapi talenta itu bisa berkembang. Jadi mereka dipuji sama tuannya, mereka dibilang hebat, kalian bisa menjadikan talenta itu berkembang, kalian itu nggak males, dan kalian setia kepada hal yang kecil, maka akan diberikan lagi hal yang lebih besar. Tapi kepada hamba yang ketiga tadi yang dikasih 1 talenta, tuannya kecewa karena dia sangat malas. Talentanya cuma disimpan aja, nggak diapa-apain, nggak dikembangin. Jadi mana bisa talentanya bertambah. Nah, adik-adik, cerita ini jadi pelajaran buat kita semuanya. Dari tadi kita bahas talenta nih. Adik-adik tahu nggak sih talenta itu apa? Talenta itu kemampuan atau bakat kita. Talenta yang dikasih Tuhan buat kita semua anak-anaknya itu adalah harta karun loh adik-adik. Jadi talenta itu harus dikembangkan. Kalau nggak dikembangkan, harta karun itu akan terus terkubur, nggak bisa ditemuin. Bakat yang kita dapat juga berbeda-beda, macem-macem. Ada yang punya bakat nari, ada yang punya bakat main musik, ada yang pinter gambar, ada juga yang bakatnya nyanyi. Siapa yang suka nyanyi? Angkat tangannya. Wih, keren. Nah, adik-adik, semua yang Tuhan kasih buat kita itu namanya anugerah, namanya berkat Tuhan. Kita harus pakai untuk kemuliaan Tuhan ya. Jangan cuma untuk diri sendiri aja. Kita mau sama-sama buat hatinya Tuhan senang. Dan jangan lupa juga adik-adik, kita harus bersyukur sama semua yang sudah Tuhan kasih. Kita nggak perlu iri, kita nggak perlu banding-bandingin sama orang lain. Nah, Kak Asia punya cerita singkat nih. Jadi pada suatu hari ada anak muda namanya Raini. Dia anak seorang tukang becak. Penghasilan papanya tuh sehari cuma 10.000 aja. Jadi dia mau bantuin papanya buat cari uang. Raini ini akhirnya buka les-lesan gitu yang datang ke rumah orang, kayak les private gitu. Terus dia juga jadi asisten dosen di kampusnya. Pokoknya dia lakukan apa aja yang bisa dia lakukan, dia pakai kemampuan yang dia punya buat bantuin papanya menghasilkan uang. Raini ini orangnya rajin. Dia rajin kerja, dia rajin berdoa, dia juga rajin belajar. Dia lulus cum laude loh adik-adik. IPK atau nilainya itu 3,96. Kalau adik-adik ada yang belum tahu, di kampus itu kalau kita lulus, nilai tertinggi atau IPK tertinggi itu nilainya 4. Nah, si Raini ini tadi nilainya 3,96. Berarti nilainya bagus banget ya adik-adik. Karena nilainya bagus, akhirnya dia dapat beasiswa lagi ke Inggris. Wih, keren ya adik-adik.
Karena Raini ini mau terus pakai kemampuannya, mau terus diasah. Akhirnya dia bisa menghasilkan uang buat bantuin papanya. Terus ditambah lagi karena dia rajin belajar, Raini jadi bisa kuliah lagi di Inggris gratis, dapat beasiswa karena nilainya tinggi. Nah adik-adik, kita juga harus mau mencontoh Raini ya. Semuanya bisa Raini dapatkan karena dia mau mengembangkan kemampuannya. Dia terus asah, dia terus pakai untuk menolong orang juga. Jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua untuk selalu menggali bakat kita, untuk mengembangkan bakat kita. Kita diajarkan juga untuk pakai kemampuan kita untuk menolong orang lain, menolong teman-teman, pakai juga untuk memuliakan nama Tuhan. Biar kita, dari kita kecil ini, hidup kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan yang terakhir, jangan lupa juga bersyukur atas kemampuan atau talenta yang sudah Tuhan kasih buat kita. Amin. Oke, Kak Asya mau kasih ayat hafalan dulu ya. Ayat hafalannya ada di Matius 25 ayat 29. Yuk adik-adik buka Alkitabnya, Matius 25 ayat 29. Sudah dapat? Kita baca sama-sama ya. Matius 25 ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Amin. Oke adik-adik, firman Tuhan minggu ini sampai di sini dulu. Kita mau tutup dalam doa. Semuanya tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah ngajarin kami, udah ingetin kami lagi buat kembangin talenta kami. Kami mau Tuhan pakai talenta yang kami punya, bakat yang kami punya untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk tolong teman-teman kami, untuk tolong keluarga kami, tolong orang lain juga. Biar dari kami kecil ini, hidup kami bisa bikin Tuhan senang. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami mau melakukan aktivitas kami masing-masing. Tuhan tetap lindungi dan sertai kami. Biarlah kami semua dalam perlindungan Tuhan. Tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Yesus, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. See you minggu depan ya adik-adik. God bless you.